Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel GEP Media bersama kakak Kahizki, yang kali ini kakak akan membahas materi kimia kelas 12 semester 1, yaitu sifat koligatif larutan. Nah, di sini kita akan membahas definisi dari sifat koligatif larutan, yaitu sifat yang muncul akibat dari penambahan sejumlah zat terlarut ke dalam zat pelarut. Dan yang perlu diingat bahwa zat terlarut ini tidak berdasarkan jenis zatnya, mau itu elektrolit maupun non-elektrolit. Nah, sifat-sifat yang ada dalam sifat koligatif larutan ini adalah yang pertama, penurunan titik uap, yang kedua, kenaikan titik didih, yang ketiga, penurunan titik beku, dan yang keempat adalah tekanan osmosis. Tapi sebelumnya, kalian harus mempelajari tentang konsentrasi, yaitu molaritas yang pertama, yang kedua itu molalitas, yang ketiga ada fraksi mol, dan yang terakhir ada faktor Van Hoff. Coba kalian perhatikan nanti apa yang akan kakak sampaikan, dan jangan lupa buku catatan untuk mencatat apa yang kakak sampaikan. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung, karena GEP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Baik, tadi kan kakak sudah menjelaskan secara garis besarnya tentang sifat koligatif larutan. Nah, kita masuk ke materinya. Yang pertama kita akan belajar mengenai konsentrasi ya, yang mempengaruhi sifat koligatif larutan. Oke, langsung saja. Nah, yang pertama ada yang namanya molaritas ya. Molaritas itu adalah satuan konsentrasi. Oke, sebenarnya ada 3 ya, dan ditambah 1 ya. Oke, kita masuk dulu yang molaritas. Jadi yang dimaksud dengan molaritas itu adalah banyaknya mol dalam 1 liter larutan. Oke. Nah, larutan yang dimaksud di sini adalah pelarut ditambah dengan terlarutnya. Yang artinya ya, berarti kalian tidak bisa ya, misalkan kakak punya 1 liter air, kemudian kalian masukkan sejumlah zat terlarut. Nah, kalau misalkan zat terlarutnya dimasukkan ke dalam 1 liter air, nah ini bukan yang namanya banyaknya mol dalam 1 liter larutan, karena jumlah si pelarut dan terlarutnya itu lebih dari 1 liter kalau dijumlahin ya. Nah, sehingga cara pembuatan larutannya salah. Nah, kalau kalian ingin membuat 1 molar ya, misalkan seperti ini, kalian harus memasukkan terlebih dahulu ya beberapa air. Nah, misalkan kalian ingin masukin 500 ml, kemudian kalian masukin zat terlarut ya. Oke, kemudian baru kalian genapkan ya total volumenya sehingga menjadi 1 liter. Nah, ini cara pembuatan larutan yang benar. Oke. Nah, untuk menghitung konsentrasi sendiri ya dari molaritas, kita akan menggunakan beberapa rumus. Yang pertama, molaritas akan sama dengan mol dibagi volume dalam liter. Oke. Nah, kalau misalkan diketahuinya mol dalam kurung N, kalian bisa menggunakan rumus yang pertama ini. Tapi kalau misalkan yang diketahuinya adalah massa, maka kalian akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu molaritas sama dengan massa dibagi dengan mR dikali dengan 1000 dibagi dengan volume, tapi dalam mili. Untuk volume itu nggak masalah, kalian bisa langsung rubahnya baik dari liter ke mili maupun sebaliknya. Oke. Nah, ini clue-nya ya untuk setiap rumus. Oke. Dan yang terakhir, kalian akan menggunakan rumus yang ketiga, yaitu sama dengan 10 kali persen kadar dikali rho ya atau massa jenis dibagi dengan mR-nya. Jika diketahui dengan kadarnya dan rho-nya atau massa jenisnya ya.
Ataupun bisa ditanya salah satunya, baik itu kadar ataupun rho-nya. Kalian akan menggunakan rumus ini. Oke. Nah, kita bisa masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu kita punya NaOH MR-nya 40 sebanyak 6 gram dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 150 ml. Hitunglah kemolaran larutan tersebut. Oke. Coba kalian perhatikan di sini. Yang diketahui itu adalah masanya, yaitu sebanyak 6 gram. Karena yang diketahuinya massa, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Sehingga massa dibagi dengan MR dikali dengan 1000 dibagi 105. Maaf, ini masih dalam volume dalam mili. Oke. Ini akan sama dengan 6 dibagi dengan 40 ya dikali 1000 dibagi dengan 150. Oke. Nah, di sini kita bisa coret, ya, coret, nggak usah ini. Kita bagi aja 4 sama 100 jadi 25, ini coret sama ini, bagi 5 ini 5, ini 30, coret lagi 6 sama 30 jadi 5. Maka hasilnya 5 bagi 5 adalah 1 molar. Nah, itu dia cara penggunaannya. Tapi sebenarnya kalian juga bisa mencari menggunakan rumus nomor 1 ya. Kan rumus nomor 1 itu akan sama dengan N dibagi dengan volume dalam liter. Maka kita akan mencari satu-satu. N-nya itu sama dengan massa dibagi dengan MR-nya. 6/40. Maka hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 0,15. Oke. Sementara untuk volumenya, karena dia 150 mili, kita rubah ke liter. Ya. Liternya itu akan sama dengan 0,15. Maka untuk nilai M-nya akan sama dengan 0,15 dibagi 0,15. Maka hasilnya masih tetap 1 molar. Oke, itu dia untuk contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Berapa molaritas larutan asam sulfat? 25% ya. Dengan massa jenisnya 1,178 dan MR-nya 98. Oke. Berarti di sini karena yang diketahuinya adalah kadar dan rho atau massa jenis, maka kalian akan menggunakan rumus molaritas sama dengan 10 kali persen kadar dikali dengan rho dibagi dengan MR. Maka 10 dikali dengan 25 dikali rho-nya 1,178 dibagi dengan 98. Oke, kita bisa hitung. Nah, maka hasilnya itu adalah berapa? Yaitu 3 molar. Oke, itu dia untuk soal nomor 2. Nah, sudah paham kan apa yang dimaksud dengan molaritas? Nah, kita selanjutnya akan membandingkan molaritas dengan molalitas. Ya, apa sih yang bedanya antara molaritas dan molalitas? Oke, kita langsung saja ke bagian selanjutnya. Nah, kita masuk ke molalitas. Yang dimaksud dengan molalitas adalah sama, yaitu banyaknya mol dalam. Nah, ini yang membedakan antara molaritas dan molaritas ya. Dalam 1 kilo pelarut. Tadi kan kalau molaritas itu terdapat dalam 1 liter larutan. Sementara untuk molaritas itu dalam 1 kilo pelarut. Yang artinya ketika kita membuat yang namanya 1 mol, ya berarti kita bisa langsung memasukkan 1 kg pelarut, kemudian menambahkan 1 mol zat terlarut. Apabila kita memasukkan setengahnya dulu, 500 gram misalkan, kemudian kita masukin 1 mol ya zat terlarut, terus dijadiin 1 kilo nih semuanya. Nah, ini salah. Yang benar adalah yang pertama. Nah, kita bisa menghitung yang namanya molalitas menggunakan rumus sebagai berikut. Molalitas atau M kecil itu akan sama dengan N dibagi dengan MP. Di mana N itu adalah mol dan MP itu adalah massa pelarutnya. Oke. Nah, massa pelarutnya itu dalam kilogram. Nggak boleh dalam gram. Oke.
Oke, karena rumusnya sangat sederhana. Oke, ini jika diketahui molnya. Oke, kita kurungin. Dan yang kedua, kita akan menggunakan rumus yang kedua jika ya, yang diketahuinya itu adalah sama seperti tadi molaritas rumus kedua, yaitu yang diketahuinya adalah massa. Oke, ini yang harus kalian perhatikan. Berarti rumusnya akan sama dengan MT dibagi dengan MR dikali dengan 1000 dibagi dengan MP dalam gram. Nah, MT di sini maksudnya adalah massa terlarut ya. Karena kakak ingin membedakan antara massa yang atas sama massa yang bawah. Takutnya tertukar ya. Sehingga kakak menggunakan inisialnya yaitu T sama P. Oke. Nah, untuk contoh soalnya kakak udah siapin nih di sini. Yang pertama itu sebanyak 30 gram urea ya, MR-nya sekian, dilarutkan ke dalam 100 gram air. Hitunglah molalitas larutan. Oke. Berarti karena yang diketahuinya gram, kita akan menggunakan rumus yang kedua. Sehingga M sama dengan MT dibagi dengan MR dikali 1000 dibagi dengan MP. Oke, akan sama dengan 30 dibagi 60 dikali 1000 ya, dibagi 100. Oke, ini coret 2, yang ini coret jadi setengah. Ya, berarti 10/2 adalah 5. Ya, berarti hasilnya adalah 5 molar. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Nah, tak jarang soalnya itu untuk molaritas dalam kadar persennya. Oke, jadi seperti ini cara pengerjaannya. Mungkin kalian gak asing sama yang namanya alkohol 70%. Ya, alkohol 70% itu maksudnya adalah 70 bagiannya itu adalah alkohol, sementara 30%-nya atau 30 bagiannya itu adalah pelarutnya, yaitu air. Oke, sehingga kalau kita punya 100 gram alkohol 70%, artinya itu adalah 70 gramnya untuk alkohol, sementara 30 gramnya untuk air. Oke, nah kita akan menggunakan konsep yang sama untuk menjawab soal yang kedua ini. Nah, di sini kan disebutin bahwa 20% berat dari C2H5OH. Nah, kita misalin aja, misalin beratnya itu sama dengan 100 gram. Karena yang kita misalkan adalah beratnya 100 gram, maka untuk C2H5OH-nya itu akan sebanyak 20 gram. Sementara pelarutnya itu sama dengan 80 gram. Itu terlepas mau air, mau apapun itu ya, yang penting 80 gram. Nah, karena yang diketahuinya adalah massa dari zat larut, maka kita akan menggunakan rumus M kecil akan sama dengan massa terlarut dibagi dengan MR dikali dengan 1000 dibagi dengan MP. Akan sama dengan 20 dibagi 46 dikali dengan 1000 dibagi 80. Nah, yang kita bisa bagi adalah 20 dan 80, yaitu 1000 bagi 4 250, sehingga 250 dibagi 46 hasilnya itu adalah 5,4 molar. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu fraksi mol. Oke, mungkin kalian sudah sering mendengar kata-kata fraksi ya. Fraksi itu kalau kalian dengarnya itu biasanya di televisi. Ya. Maksudnya seperti ini. Mungkin kalian pernah atau udah tahu ya maksudnya dari DPR. Ya. Nah, di DPR itu terhimpun atau berkumpul orang dari berbagai macam partai. Nah, orang-orang tersebut dimasukkan ke dalam komisi-komisi. Ya, tapi mereka tetap berada dalam satu naungan, yaitu satu partainya. Nah, kita ibaratkan DPR ini sebagai sebuah lingkaran, ya, dan di sana terdapat beberapa macam fraksi. Misalkan kita bagi 4 saja. Sini ada A, ini ada B, ini ada C, ini ada D. Oke. Di sini kita bisa menghitung fraksi A, ya. Gimana cara menghitungnya? Kita melihat
A itu berapa banyak bagiannya di sini? Ternyata A itu ada sebanyak 1 bagian. Sementara total bagian yang lainnya itu adalah 4, termasuk A sendiri. Oh, berarti fraksi A itu ada sebanyak 1/4. Oke, sama seperti itu, kita akan menghitung yang namanya fraksi B, yaitu 1/4. Begitu pula dengan C, itu 1/4. Begitu pula dengan D, yaitu 1/4. Nah, ketika kita menjumlahkan semua fraksi yang ada, ya, maka totalnya itu harus sama dengan 1. Nah, konsepnya sama seperti yang ada di larutan atau di fraksi mol ini. Ya, misalkan di sini kita punya wadah, ya. Dalam wadah ini kan terdapat pelarut dan terlarut. Ya, tapi mungkin aja terlarutnya itu banyak dan pelarutnya itu banyak. Kita nggak tahu. Nah, di sini kita bisa menghitung yang namanya fraksi. Kalau di kimia fraksi itu dilambangkan dengan huruf X. Misalkan kita ingin menghitung yang namanya fraksi dari P. Nah, fraksi dari P ini berarti kan kita akan membagi bagian P dengan total keseluruhan kan. Nah, karena di sini ada bacaan mol, berarti kita harus mencari mol dari pelarut dulu. Nanti dibagi dengan mol pelarut ditambah mol terlarut. Nah, maka untuk mencari yang namanya fraksi dari pelarut itu akan sama dengan NP dibagi N total atau NP ditambah NT. Nah, begitu pula dengan XT atau fraksi mol dari zat terlarut, yaitu NT dibagi dengan NP ditambah NT. Nah, ketika keduanya ditambahkan, ini akan sama dengan XP tambah XT harus sama dengan 1. Ketika kalian sudah mengetahui salah satunya, kalian bisa mencari fraksi mol yang lain dengan cara yang kakak kotakin ini, ya. Oke, nah di sini kakak udah nyiapin ya beberapa soal yang akan kita bahas sebagai contoh soal. Nah, yang pertama, sebuah larutan terdiri dari 3 mol zat A, 3 mol zat B, dan 4 mol zat C. Hitung fraksi mol dari masing-masing zat tersebut. Nah, di sini gara-gara udah dalam satuan mol, jadi kita nggak usah ngitung molnya lagi. Ya. Kalau kalian ingin ngitung, molnya itu akan sama dengan massa dibagi dengan MR-nya. Atau mol itu akan sama dengan massa dibagi dengan AR-nya. Ya, kalau misalkan dia berbentuk unsur. Kalau misalkan udah senyawa, berarti kalian pakai yang sebelah kiri. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, kalian ketika ingin menghitung yang namanya fraksi dari A, itu akan sama dengan mol A ditambah dengan mol A ditambah mol B tambah mol C. Ya, akan sama dengan 3 dibagi 3 tambah 3 tambah 4. Maka hasilnya itu adalah 3/10. Untuk XB juga sama kayak gitu. Berarti karena kita udah tahu totalnya 10, berarti di sini tinggal 3/10. Begitu pula dengan XC akan sama dengan 4/10. Ketika kita tambahin ketiganya, ya, 3/10 ditambah 3/10 ditambah 4/10. Ya, 3 tambah 3 tambah 4 hasilnya 10. Bawahnya 10. Maka hasilnya akan sama dengan 1. Gitu dia caranya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh yang nomor 2. Fraksi mol urea 10%, ya, MR-nya 60. Dalam pelarut air murni adalah berapa? Nah, sama konsepnya seperti yang tadi. Kita misalin aja 100 gram. Oh, berarti artinya ini adalah 10 gram adalah urea. Berarti 90 gram adalah air. Nah, kita bisa mencari mol urea dulu. Akan sama dengan 10 dibagi 60. Sementara untuk mol air, ya, itu akan sama dengan 90 dibagi 18. Oke, berarti ini 1/6. Kalian tahu 1/6 itu berapa? Ya. Kalian bisa menghitungnya dalam bentuk pecahan, ya, maupun dalam bentuk desimal. Oke, mungkin kita akan menggunakan desimal aja ya. Oke, ini 0,167, sementara 90 bagi 18 itu adalah 5. Oke, berarti di sini kan yang ditanyain adalah fraksi mol urea, berarti fraksi dari urea.
akan sama dengan mol urea dibagi mol urea ditambah dengan mol air. Di sini ya nggak apa-apa. Jadi nggak terlalu masalah ketika kalian nggak tahu yang namanya pelarut maupun terlarut. Oke. Nah, kalau misalkan ditanyain fraksi mol pelarutnya dan di sini ada air, maka air itu pasti jadi pelarut. Ya. Sementara yang lainnya menjadi terlarut. Oke. Itu dia solusinya. Nah, kita balik lagi ke soal sehingga di sini akan sama dengan 0,167 dibagi 0,167 ditambah 5. Ya. Ini akan sama dengan 0,167 dibagi 5,167. Ya. Kalian harus membaginya dan ini hasilnya pasti kecil banget kan ya karena pembaginya besar. Oke. Nah, setelah dihitung maka hasilnya itu adalah 0,03. Ya, 23. Itu dia jawabannya. Berarti kalau ditanya fraksi mol air ya kalian tinggal kurangin 1 dikurangi 0,0323. Maka hasilnya itu sama dengan 0,9676. Ya, itu dia jawabannya untuk contoh soal fraksi mol. Oke. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke dalam faktor Van Hoff. Oke. Di sini atau di faktor Van Hoff kita akan belajar ya, ketika ada suatu senyawa dimasukkan ke dalam pelarut ya, dia itu apakah akan terurai ya secara sempurna atau secara sebagian atau tidak terurai sama sekali. Ya. Nah, ini faktor Van Hoff ini nanti itu akan mempengaruhi yang namanya jumlah zat terlarut yang terlarut dalam zat pelarut. Ya, atau faktor Van Hoff ini secara gampangnya adalah faktor yang mempengaruhi keberadaan sifat koligatif. Ya, berarti kita harus hitung benar-benar. Oke. Nah, faktor Van Hoff ini ya mempunyai rumus I sama dengan N-1 dikali alfa ditambah 1, di mana N-nya itu adalah banyak ion yang terbentuk. Sementara alfa adalah derajat ionisasi ya. Nah, alfa ini dibagi menjadi 3 ya. Nilai alfanya itu sama dengan 1 ya. Alfanya itu di antara 0 sampai 1, sementara untuk yang ketiga itu alfanya sama dengan 0. Maksud dari alfa sama dengan 1 berarti artinya dia terurai sempurna. Untuk yang kedua berarti dia terurai sebagian. Dan yang terakhir, maksudnya alfa sama dengan 0 itu adalah dia tidak terurai. Oke. Untuk alfa sama dengan 1, contohnya itu adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Sementara untuk alfanya di antara 0 sampai 1 biasanya dia adalah asam lemah dan basa lemah. Sementara untuk yang alfanya sama dengan 0 itu biasanya adalah urea dan gula. Gula di sini banyak ya, nggak hanya glukosa. Ya, berarti di sini glukosa, sukrosa, dan lain-lain. Dia itu nggak terlarut dalam air. Oke, sebagai contoh seperti ini ya. Oke, misalkan kakak punya yang namanya NaCl, ya garam dapur. Nah, si NaCl ini akan terurai sempurna karena dia termasuk garam menjadi Na plus ditambah Cl-. Oke, sementara untuk HCN dia itu merupakan salah satu asam lemah sehingga akan terbentuk H plus ditambah Cn-. Oke, tapi kan karena ada tanda panah 2 artinya ya HCN yang berubah menjadi H plus dan Cn- itu sedikit banget ya, sehingga nilai K-nya itu kurang dari 1. Sementara untuk NaCl K-nya itu lebih dari 1 ya, seperti itu.
Nah, sementara untuk yang alfa sama dengan 0, kita punya di sini adalah urea ya. CO NH 2 kali. Ya, dia itu tetap menjadi CO NH 2 kali. Sehingga nilai K-nya itu akan sama dengan 0. Ya. Sementara ini, nah ini diantara ini. Oke. Seperti itu untuk contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam soalnya, menentukan faktor Van Hoff. Oh, tadi kakak belum nyebutin nih bahwa NaCl itu N-nya sama dengan 2. Karena di sini Na-nya 1, di sini Cl-nya 1. Begitu pula dengan HCN, di sini 1, di sini 1, sementara jadi N-nya sama dengan 2, dan yang terakhir N-nya itu sama dengan 1. Karena ya cuma ada 1 kan hasilnya, awal sama akhirnya ya 1 juga. Oke, kalau NaCl kan awalnya 1 berubah jadi 2, berarti N-nya sama dengan 2, seperti itu. Oke, jadi kalian harus mahir dalam menyetarakan koefisien ya. Oke, kita masuk saja ke soal yang pertama, yaitu H2SO. Tentukan faktor Van Hoff dari senyawa berikut. Di sini ada nilai alfanya. Oke, untuk yang pertama H2SO4, kita buat reaksinya. Oke, berarti di sini H plus ya, karena SO4 itu sepaket, berarti SO4 min 2. Di sini kan H-nya ada 2, berarti di sini kita taruh 2, sementara SO4-nya itu ada 1. Karena kalau misalkan ion sepaket, kalau lebih dari 1 biasanya dikurungin. Ya, karena di sini nggak dikurungin, berarti di sininya 1 aja. Oh, berarti nilai N-nya itu sama dengan 3. Sehingga kita bisa menghitung nilai I-nya akan sama dengan langsung aja masukin ya, karena N-1 berarti 3 kurangi 1 dikali alfa ya, alfanya 100% itu adalah artinya 1 ditambah dengan 1, maka hasilnya itu 3. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa I-nya itu akan sama dengan N-nya kalau misalkan alfa sama dengan 1. Oke, untuk yang kedua ya, CH3COH ya, CH3COOH. Karena alfanya nggak sama dengan 1, berarti dia berkesetimbangan menjadi CH3COO- ditambah dengan H+. Ini udah setara, CH3COO-nya itu ada 1, H plusnya juga ada 1. Sehingga N-nya itu sama dengan 2. Oke, berarti kita cari nilai I-nya akan sama dengan 2 min 1 dikali dengan 50% itu setengah ya, 0,5 ditambah 1. Oh, berarti 2 kurangi 1, 1 dikali 0,5 berarti 0,5 ditambah 1, maka hasilnya 1,5. Oke, seperti itu untuk yang A-nya, alfanya di antara 1 dan 0. Yang terakhir ada C ya, di sana terdapat C6H12O6. Karena dia termasuk gula, maka dia itu tidak akan terurai. Ya, berarti hasilnya itu akan sama dengan C6H12O6 lagi. Berarti N-nya sama dengan 1, I-nya akan sama dengan 1 kurangi 1 ya, dikali 0 ditambah 1, maka akan sama dengan 1 ya. Oh, berarti jika N-nya sama dengan 1, I-nya juga sama dengan 1. Oke, seperti itu untuk faktor Van Hoff. Oke. Nah, itu dia faktor-faktor konsentrasi apa saja yang kita akan gunakan dalam perhitungan sifat kualitatif ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sifat-sifatnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang penurunan tekanan uap, yaitu salah satu sifat kualitatif yang ada ya. Nah, penurunan tekanan uap ini terjadi akibat penambahan zat larut dalam zat pelarut. Oke, kenapa bisa? Gara-gara suatu cairan yang ditempatkan dalam wadah tertutup akan mengalami yang namanya kesetimbangan fasa dari cair menuju gas. Oke, dalam keadaan normalnya ya, dalam wadah tertutup, jika di dalamnya terdapat cairan, maka cairan tersebut akan mengalami yang namanya perubahan fasa. Oke, sampai terjadi yang namanya keadaan setimbang atau bisa kita sebut dengan tekanan uap jenuh. Ya, sudah jenuh. Kalau udah jenuh nanti balik lagi dari gas menuju
cair. Oke. Tetapi ya, proses ini terhambat oleh kehadiran dari zat terlarut. Ya. Akibat dari adanya zat terlarut, ya, zat pelarut yang tadinya harusnya ada menguap, ya, berubah menjadi gas dari keadaan cair, itu terkendala atau terhalang oleh yang namanya zat terlarut. Nah, sehingga ya, tekanan uap yang ada di atas zat cair tersebut akan lebih kecil. Oke. Kalau misalkan kita tulis di sini tekanan uap jenuhnya itu adalah P, maka untuk yang di sini itu adalah P0. Maka kita akan bisa tulis ya, P itu jauh lebih besar daripada P0. Oke. Nah, ini diakibatkan adanya zat terlarut yang menyebabkan zat pelarut itu terhambat proses penguapannya. Nah, kita bisa hitung ya pengurangan yang terjadi. Oke. Salah satunya adalah menghitung dengan cara delta P atau penurunan tekanan uap larutan. Oke, akan sama dengan P dikurangi P0. Ya, seperti itu. Nah, kita bisa mencari yang namanya P0. P0 itu akan sama dengan P dikali dengan XP-nya. Ya. Sementara untuk perubahannya kita bisa menggunakan XT dikali dengan P-nya. Oke, itu dia rumus yang akan kita gunakan untuk mencari tekanan uap larutan maupun penurunan tekanan uap, ya, dengan menggunakan fraksi mol yang ada. Masih ingat kan kalau rumus fraksi mol itu untuk pelarut NP dibagi NP ditambah NT. Sementara untuk fraksi mol dari terlarut ya, itu akan sama dengan NT dibagi dengan NT ditambah NP. Oke, seperti itu. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Diketahui X etanol ya adalah X itu maksudnya fraksi ya, 0,25. Jika pada suhu tertentu tersebut tekanan uap air adalah 80 mm Hg. Tentukan P dan delta P larutan. Oke. Nah, etanol, karena etanol itu biasanya pelarutnya air. Di sini disebutin air ya. Berarti etanol itu XT-nya sama dengan 0,25, sementara XP-nya sama dengan 0,75. Oke, kita akan menentukan yang namanya P ya. Mungkin ini terbalik ya. Oke, ini harusnya P, yang ini baru P0 ya. Nah, seperti ini. Biar nggak konsepnya salah ya. Oke, maksudnya yang diminta itu adalah tekanan larutannya. Oke, berarti ini juga dibenerin. Nah, seperti itu. Oke, berarti P-nya itu akan sama dengan P0 dikali dengan XP, di mana P0-nya itu adalah 80 mm Hg ya, atau tekanan uap pelarut murninya. Berarti 80 dikali dengan XP-nya itu adalah 0,75, yaitu 3/4. Kalian boleh rubah, boleh enggak ya. Oke, kita coret, ini dapat 20 sehingga P-nya itu adalah 60. Oke. Ini adalah tekanan uap larutan. Nah, untuk mencari delta P, kalian memiliki dua cara. Yang pertama itu adalah P0 dikurangi P, atau delta P itu sama dengan XT dikali P0. Ini akan menghasilkan ya sama ya, jadi nggak masalah mau yang mana. Mungkin kita pakai yang atas dulu, berarti 80 dikurangi 60, berarti hasilnya 20. Untuk yang ini 80 dikali 1/4, maka hasilnya 20 mm Hg, sama ya. Itu dia untuk contoh yang pertama. Tentukan penurunan tekanan uap jenuh larutan 10% massa glukosa ya dalam air. Jika diketahui tekanan uap airnya pada suhu 25 derajat adalah 24 mm Hg. Oke, berarti di sini kita harus menghitung yang namanya massa dari glukosa ya. Masanya itu 10%. Ingat ya, kalau dalam persen kita misalin aja 100 gram.
Artinya berarti massa glukosa itu terdapat 10 gram dalam 100 gram ini. Berarti M glukosa sama dengan 10, massa airnya sama dengan 90. Sehingga kita bisa menghitung namanya mol glukosa akan sama dengan 10 dibagi 180 untuk MR-nya ya. Berarti 1/18. Ya, kalian boleh dalam pecahan maupun desimal. Misalkan kita ingin ke desimal, berarti 1 dibagi 1/18 itu akan sama dengan 0,055. Sementara untuk mol air itu akan sama dengan 90/18. Hasilnya itu adalah 5. Oke. Yang ditanya adalah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Berarti kan delta P. Ya, delta P itu kita bisa menggunakan XT dikali P0. XT-nya kita cari dulu. XT itu kan rumusnya ya NT dibagi NP ditambah NT kan. Berarti di sini 0,055 dibagi dengan 5 tambah 0,055 dikali dengan 24. Ya, seperti itu. Kalian bisa menghitungnya ya. 0,055 dibagi 5,055 ya. Maka yang ini hasilnya itu akan sama dengan 0,01 dikali 24, maka hasilnya itu adalah 0,24. Ini delta P-nya. Kalau misalkan kalian disuruh nyari tekanan uap larutannya, ya kalian bisa pakai rumus delta P sama dengan P. 0 dikurangi P kan. Nah, yang kalian cari itu adalah P-nya ya, berarti P akan sama dengan P0. P0 itu 24 dikurangi 0,24, maka hasilnya itu adalah 23,76. Oke, seperti itu ya untuk soal yang kedua. Dan untuk penurunan tekanan uap. Oke, kita masuk ke sifat kualitatif selanjutnya, yaitu kenaikan titik didih larutan ya, atau delta TB. Oke, mungkin kakak akan cerita sedikit ya untuk kenaikan titik didih ini. Oke, berarti kalian di sini harus tahu dulu yang disebut dengan titik didih. Nah, titik didih ini ya, titik didih yang dimaksud dengan titik didih adalah apa? Titik didih adalah ketika tekanan cairan akan sama dengan tekanan luar ya, atau tekanan udara. Nah, tapi itu ya konsep yang pertama. Nah, tapi ya gara-gara ada yang namanya zat larut ya, maka yang terjadi adalah P cairan itu akan saking mengecil ya nilainya. Maka dari itu nilai P cairan ya akan turun lebih jauh ya ketika sudah ditambahkan sejumlah zat larut dibandingkan ketika hanya ada pelarutnya saja. Kalau misalkan kita bandingkan ya, P pelarut ini sebelum ditambahin ya. Kalau semakin kanan semakin besar berarti P dari larutan itu ada di sebelah kirinya. Nah, sementara di sini adalah P udara. Oke, seperti itu. Nah, ketika kita ingin menyamakan antara P pelarut dan P udara, itu jaraknya cuma segini. Ya. Kalau misalkan pelarutnya air, maka untuk menaikkan tekanannya itu dibutuhkan suhu 100 derajat. Tetapi karena sudah dimasukkan yang namanya zat larut, maka jaraknya itu akan semakin panjang atau semakin jauh. Maka butuh lebih besar daripada 100 derajat untuk menyamakan tekanan larutan dan tekanan udara yang ada. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa menghitung perbedaan suhu untuk menyamakan antara tekanan larutan dan tekanan udara tersebut. Ya. Oke, dengan menggunakan rumus delta TB itu akan sama dengan M kali KB dikali dengan I. Atau delta TB-nya itu akan sama dengan ya TB dari larutan dikurangi TB dari pelarut.
Tapi yang paling pasti itu adalah Tb larutan lebih besar daripada Tb pelarut. Oke, itu dia untuk rumusnya. Nah, sekarang kita mulai ke contohnya. Yang pertama, dalam air 500 gram dimasukkan 11,7 gram NaCl. Jika Kb-nya itu 0,52, maka delta Tb-nya berapa? Oke, berarti di sini kita tulis delta Tb itu akan sama dengan M dikali Kb dikali I. Ya. Oke, berarti di sini kita akan mencari yang namanya delta Tb atau kenaikannya setelah penambahan NaCl sebanyak 11,7 gram. Oke, seperti itu. Maka akan sama dengan molaritasnya itu kan karena di sini diketahui dalam gram, berarti yang ini ya, berarti 11,7 dibagi dengan, untuk kalian yang nggak tahu mRNaCl, untuk Na-nya itu adalah 23 ya. Sementara untuk Cl-nya itu adalah 35,5. Sehingga MR-nya itu sama dengan 58,5. Oke, seperti itu. Nah, nanti dikali 1000 dibagi dengan 500. Dikali Kb-nya 0,52 dikali dengan I-nya. Karena NaCl ini garam ya, sehingga kita asumsikan bahwa alfanya sama dengan 1, berarti I-nya sama dengan N-nya. Karena Na-nya 1, Cl-nya 1, berarti I-nya sama dengan 2. Baik, tadi kan kita udah dapat simpulkan bahwa I-nya itu sama dengan 2. Ya, berarti di sininya tulis 2. Oke, lanjut kita hitung. Maka 11,7 dibagi 58,5 itu akan sama dengan 0,2. Sementara 1000 dibagi 500 itu sama dengan 2. Ya, dan yang ini adalah 0,52 dikali 2. Oke, berarti kita tinggal kaliin aja semuanya. Berarti ini sama dengan 0,8 dikali 0,52. Ya, berapa jawabannya? Nah, tinggal hitung ya. Jadi 0,8 dikali 0,52 akan sama dengan 0,416. Nah, ini adalah perubahan suhu yang terjadi. Gimana kalau kita ingin menghitung suhu atau suhu larutannya? Berarti gampang, delta Tb sama dengan ya Tb dari larutan dikurangi Tb ya Tb pelarut. Oke, ininya 0,416 sama dengan ini yang dicari, ininya karena ini air berarti 100 ya. Berarti kita tinggal tambahin, berarti 100 tambah 0,416 sama dengan Tb larutan. Berarti Tb larutannya itu sama dengan 100,416 ya. Oke, mungkin ini kan skalanya skala rumahan ya, sehingga bahan atau zat terlarut yang digunakan itu nggak terlalu banyak. Nah, apabila udah skala pabrik, maka zat terlarut yang digunakan itu banyak banget, sehingga pengaruhnya juga makin besar. Bisa aja naiknya itu sebanyak 30% atau 50% dari awalnya. Oke, itu dia untuk yang A. Yang B, untuk menaikkan titik didih 250 ml air menjadi 100,1 derajat Celcius ditambahkan gula. Jika tekanan udara luar 1 atm, Kb-nya sama dengan 0,5, hitung jumlah zat gula yang harus ditambahkan. Oke, berarti ya kita pakai rumus yang tadi ya. Tapi kita harus cari tahu dulu delta Tb-nya akan sama dengan berapa. Ya. Karena 100,1 ini adalah Tb larutan, berarti 100,1 dikurangi Tb airnya itu adalah 100. Maka delta Tb-nya itu sebanyak 0,1 derajat Celcius. Oke, berarti kita bisa mencari yang namanya jumlah zat dengan menggunakan rumus M kali Kb dikali I. Ya. Akan sama dengan, karena di sini yang ditanya adalah zat gula, berarti di sini massa terlarut dibagi dengan Mr dikali dengan 1000 dibagi dengan volume dalam mili. Maaf, bukan volume ya, karena ini molar. Berarti di sini MP dikali dengan Kb-nya 0,5 dikali I-nya, karena gula itu termasuk termasuk alfanya sama dengan 0 atau zat non elektrolit, berarti I-nya sama dengan 1. Oke, di sininya
0,1 kita masukin aja. Berarti 0,1 ini sama dengan massa terlarut ya, dibagi 180 dikali 1000 dibagi 250 dikali 0,5 ya, kali 1. Ini jadi 4. Yang ini itu jadi 45 ya. 0,5 ngebagi 45 itu sama dengan 90 ya, sehingga MT-nya itu akan sama dengan 0,1 kali 90 dibagi 1 ya. Maka MT-nya atau massa terlarutnya akan sama dengan 9 gram. Itu dia untuk yang B. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu penurunan titik beku. Oke, penurunan titik beku ya. Sebenarnya untuk penurunan titik beku juga sama ya, efeknya itu seperti kenaikan maupun penurunan tekanan uap. Jadi di sini tugas dari zat terlarut itu adalah mengganggu aktivitas. Ya, aktivitasnya itu adalah tekanan uap yang tadi perubahan zat cair menjadi gas, dan juga proses pembekuan untuk yang penurunan titik beku. Ya. Jadi kehadiran zat terlarut ini akan menghalangi zat pelarut untuk bersatu dengan zat pelarut lainnya. Ya. Yang awalnya ketika 0 derajat molekul air akan bergabung dengan molekul air yang lainnya. Tetapi gara-gara adanya zat terlarut ya, contohnya garam, ya, garam itu akan menghalangi yang namanya air untuk bergabung dengan air yang lainnya. Misalkan kayak gini, ini H2O. Di sini ada garam. Di sini ada H2O lagi. Nah, ketika 0 derajat yang seharusnya H2O dengan H2O itu bersatu, tetapi gara-gara NaCl ketika 0 derajat ya, H2O dengan H2O ini tidak bergabung ya, butuh suhu yang lebih bawah lagi ya, misalkan 3 derajat minus 3 derajat Celcius. Nah, baru H2O ya dengan di sininya NaCl dan H2O ini bergabung semuanya sehingga menjadi sebuah padatan. Nah, seperti itu. Oke. Kehadiran dari zat terlarut itu akan menurunkan titik bekunya secara tidak langsung. Oke. Nah, kita bisa menghitung yang namanya penurunan titik beku ya. Bukan TB tapi TF ya. Ya, kita pakai bahasa Inggris ya. Delta TF itu sama dengan TF dari pelarut dikurangi dengan TF dari larutan. Karena TF larutan itu lebih kecil daripada TF pelarut. Oke, dan satu lagi TF, delta TF itu akan sama dengan M kali KF dikali I. Ya, bedanya itu cuma nilai K-nya aja. Oke, K itu ingat ya, untuk setiap pelarut itu beda. Oke, itu yang harus kalian perhatikan. Baik, kita masuk ke soal yang pertama ya, yaitu hitunglah titik beku larutan dari larutan glikol 0,5 molar dan nilai KF-nya adalah sekian. Oke, berarti kita bisa menghitung yang namanya titik beku ya dengan mencari yang pertama itu delta TF-nya, yaitu M kali KF dikali dengan I. M-nya itu 0,5 dikali KF-nya 1,86. Karena dia glikol itu merupakan senyawa karbon ya. Sama seperti gula sehingga nilai I-nya itu sama dengan 1 ya. Sehingga nilai delta TF-nya itu akan sama dengan 0,93. Nah, ini delta TF-nya. Nah, ya, karena yang dicari adalah titik beku larutannya, berarti yang dicari adalah TF larutan. Oke. Anggap saja bahwa ini itu pelarutnya air, ya, karena di sini nggak dikasih tahu ya. Berarti TF larutan akan sama dengan delta TB. Maafkan ya, tapi
TF dari pelarut ya atau air dikurangi delta TF akan sama dengan 0 dikurangi 0,93, maka hasilnya adalah minus 0,93 ya. Itu dia untuk yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua ya. Oke, dalam 200 gram air terlarut 10 gram urea CONH22 kali ya. Jika MR ureanya 60 dan KF airnya 1,86 Celcius per mol, hitunglah titik beku larutan urea tersebut. Oke. Berarti sama kayak tadi, kita harus mencari delta TF terlebih dahulu. Menggunakan rumus M kali KF dikali dengan I. Oke, berarti M-nya itu sama dengan 10 per 60 dikali dengan 1000 per 200 ya. Dikali dengan KF-nya 1,86 dikali I-nya sama dengan 1 karena di urea. Oke, ini jadi 5 ya, berarti di sini jadi 1/6. Oh, berarti 5 per 6 dikali 1,86 ya. Berarti 1,86 ini bisa kita bagi dengan 6 ya, akan sama dengan 5 dikali coret-coret, hasilnya itu adalah 0,31 ya. Maka hasilnya itu adalah 1,55 derajat Celcius. Oke, kita bisa mencari TF larutannya pakai rumus yang tadi, yaitu TF larutan sama dengan TF dari pelarut dikurangi delta TF ya. Akan sama dengan 0 dikurangi 1,55. Maka hasilnya itu adalah minus 1,55 derajat Celcius. Oke, seperti itu untuk penurunan titik beku. Ya, kita lanjut ke efek yang terakhir atau sifat yang terakhir, yaitu tekanan osmosis. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tekanan osmosis, berarti kalian harus tahu ya proses yang namanya osmosis. Ya. Osmosis itu adalah perpindahan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ya, seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Di sebelah kiri molekul gulanya itu cuma 1, sementara yang sebelah kanan molekul gulanya itu lebih banyak ya. Artinya yang sebelah kanan itu konsentrasinya lebih tinggi daripada yang sebelah kiri ya. Kedua larutan ini dipisahkan oleh pembatas semi permeable ya, membran. Oke, sejenis membran ya. Oke, nah apa efeknya ketika terjadi yang namanya perbedaan konsentrasi? Nah, efeknya adalah perpindahan air dari sisi yang konsentrasinya lebih kecil ke sisi yang konsentrasinya lebih besar, atau kita bisa sebut dari kiri ke kanan konsentrasinya ya. Akhirnya berpindah dari kiri ke kanan melewati membran semi permeable. Oke. Kenapa? Karena molekul air itu sangat kecil sehingga bisa melewati yang namanya membran semi permeable ini. Nah, peristiwa ini disebut dengan osmosis ya, seperti yang ada dalam gambar. Oke, itu dia untuk osmosis. Nah, sementara untuk tekanan osmosisnya itu adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan proses osmosis. Ya, osmosis adalah proses pemindaian air melalui membran semi permeable dari sisi yang konsentrasi rendah ke sisi yang konsentrasinya tinggi. Oh, berarti kan kalau misalkan digambar itu osmosisnya ke kanan. Ya, berarti kita akan memberikan sebuah tekanan ya. Tekanan ke arah kiri. Supaya airnya itu tetap berada di sebelah kiri, tidak pindah walaupun konsentrasinya berbeda. Ya, itu yang dimaksud dengan tekanan osmosis. Kita bisa menghitung yang namanya tekanan osmosis atau P, itu rumusnya adalah MRT ya, atau MRT. Di mana M-nya itu adalah molaritas, R-nya itu adalah konstanta, T-nya itu suhu dalam Kelvin, sementara I-nya itu adalah faktor Van Hoff.
Oke. Nah, baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Jika pada tekanan osmotik pada 500 ml larutan fruktosa C6H12O6 dari suhu 32 derajat Celcius sebesar 2 atm, jumlah massa fruktosa yang dilarutkan adalah berapa? Oke, di sini kita bisa tahu bahwa P-nya itu 2 atm, volumenya itu 500 ml dan suhunya 32. Oke. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus P sama dengan MRT dikali I. Ya, P-nya 2, M-nya itu adalah masanya dicari, massa terlarut, dibagi dengan MR-nya itu fruktosa, karena C6H12O6 itu adalah 180 dikali 1000 ya, dibagi 500 dikali dengan 32 ditambah 273 berarti sama dengan 305 ya, dikali dengan 0,082 dikali 1. Oke, coret ini 2, coret juga duanya karena sama. Oke, berarti MT-nya akan sama dengan ya 180 dibagi 305 dikali 0,82. Oke, sebenarnya kita bisa buletin ya 0,082 maksudnya ini. Oke, kita bisa buletin ya 180 dibagi 300 ya. 5-nya kita abaiin, berarti hasilnya itu akan sama dengan 180 dibagi 300 itu akan sama dengan 0,6 ya. 0,6 dibagi dengan 0,08, duanya kita ambil juga. Berarti ini sama dengan 60 dibagi 8, maka hasilnya itu kira-kira akan sebesar 7 ya. 7,5 gram. Oke, itu dia jawaban untuk nomor yang pertama. Lanjut ke soal selanjutnya. Berapa massa urea CHONH2 dua kali yang terlarut dalam 200 ml larutan agar isotonik dengan 18 gram glukosa C2C6 ya, ini harusnya C6H12O6 yang terlarut dalam 500 ml pada keadaan yang sama. Yang dimaksud dengan keadaan yang sama adalah R dan T-nya sama. Sehingga ketika kita membandingkan P1 sama dengan P2 karena dia isotonik, tinggal masukin bagian M1 dikali I1 sama dengan M2 dikali I2. Untuk yang pertama itu ada urea, berarti massa terlarut dibagi dengan MR-nya itu 60 ya, dikali 1000 dibagi dengan 200 dikali I-nya 1. Untuk yang sebelah kanan itu 18 dibagi 180 dikali 1000 dibagi dengan 500 dikali 1. Coret 2, coret 5, coret jadi 10, ini coret jadi 12. Berarti MT per 12 akan sama dengan 1/10 ya, dikali 2. Coret juga jadi 5. Oke, berarti nilai MT-nya akan sama dengan 12/5 atau sama dengan 2,4 gram. Oke, itu dia untuk contoh soal yang kedua untuk tekanan osmosis. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu kakak akan membahas tentang diagram fasa. Ya. Diagram fasa adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan dan pemanasan. Oke, selain itu diagram fasa juga menampilkan yang namanya perbedaan suhu baik yang penurunan titik beku maupun yang kenaikan titik didih. Ya, kalian bisa lihat di sini dan di sini. Oke, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat dua garis warna, yaitu yang ungu dan yang hijau. Biasanya yang hijau ini diganti oleh titik-titik. Ya. Oke, sementara yang ungu biasanya dicetaknya tebal. Oke.
Seperti itu. Nah, untuk yang ungu itu menggambarkan tentang pelarut murni. Sementara untuk yang hijau itu menggambarkan larutan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat yang terjadi yang namanya perubahan suhu. Ya, dari suhu pelarut murni berubah menjadi suhu yang larutan. Akibat dari penambahan zat terlarut. Oke. Nah, biasanya kalian ditanyain delta TF-nya berapa, delta TB-nya berapa. Dan titik yang ini disebut apa, yang itu disebut apa. Dan juga ini diketahui ya, perubahan atau delta P atau penurunan titik uap pelarutan. Oke. Nah, ini dia contoh soalnya. Dari diagram PT ya, H2O berikut yang merupakan daerah perubahan titik beku. Perubahan titik beku itu kan berarti dari cair menuju padat kan. Nah, berarti kita harus tahu dulu titik beku itu ada di antara cair sama padat. Titik A, nah dia itu sebelah kanannya cair, sebelah kirinya padat. Berarti kita pakai yang A. Sementara yang C itu sebelah kirinya cair, sebelah kanannya gas. Jadi kita nggak bisa pakai yang C, karena kita harus pakai yang cair menuju padat. Nah, selain yang A, lihat juga yang D. Karena garisnya yang ini, yang sebelah kanannya yang di sininya itu adalah cair, sebelah kirinya padat. Berarti kita pakai D dan A. Oke, seperti itu. Karena yang diminta adalah perubahan, ya. Perubahan itu berarti terjadi yang namanya selisih, ya, antara pelarut dan larutan. Seperti yang kakak sudah omongan tadi, bahwa garis lurus yang tidak ada putus-putusnya ini punya pelarutnya, sementara yang putus-putus ini punya larutannya. Sehingga ketika kita ditanyakan perubahan titik beku, berarti kita akan mengurangi antara pelarut dan larutannya. Oh, berarti daerah yang merupakan perubahan titik beku adalah D dan A. Oke? Atau kalian jawab G dan H juga nggak masalah, karena masih sama. Oke, seperti itu. Kalau lebih tepatnya Q dan H sih sebenarnya, karena dia menggambarkan suhu. Ya, sementara D dan A itu adalah menggambarkan tekanannya. Oke, seperti itu. Berarti jawabannya mau dua ini juga nggak masalah. Oke, itu dia contoh soal dari diagram fasa. Baik, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan terkait dengan materi sifat koligatif larutan. Nah, di sini kakak punya soal latihan untuk kalian. Coba kalian kerjakan dan tulis di kolom komentar jawabannya. Oke? Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.